nyanggah bahwa kemenyan, bukur, apapun itu yang dibakar wangi-wangi itu bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri wadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Saudara Nahdiyin yang saya cintai, wabil khusus jamaah Nahdlatul Ulama dimanapun berada, umumnya aswaja, sering kita dengar di masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan, ketika acara-acara seperti baca maulid, apakah itu baca berjanji atau deba, simpuduro dan yang lainnya, atau acara-acara seperti tawasul, zikir, rotib, itu biasanya itu suka bakar-bakar kemenyan atau dupa atau sejenisnya. Contoh seperti saya di sini punya nih, ini kan sebuah bukur ya. Bukur ini kan suatu pengharum yang terbuat dari serpihan-serpihan bubuk kayu seperti kayu gaharu, kayu cendana dan lain sebagainya, yang kalau kita bakar ini emang mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Cara membakarnya bisa pakai arang atau juga bisa pakai briket ya. Ini briket itu ya sejenis batu bara, kalau dibakar lumayan itu ya, pakai ini ini ada tatakannya buat nyimpan briket, kemudian kita taburkan si buhur ini ke briket ini. Suatu arang yang sangat luar biasa panasnya, dan kalau kita tuangkan ya si buhur wanginya itu keluar asap. Ada juga kemenyan ya, kemenyan itu dari getah sebenarnya. Kemenyan itu yang dicampur dengan serpihan-serpihan bubuk kayu seperti gaharu, hanya saja berbeda dengan bukur. Kalau bukur itu kayu bubuknya, kalau kemenyan itu pakai getah menyan. Kemenyan itu suatu getah pohon, namanya pohon menyan. Itu ada, terutama di daerah Jawa dan Sumatera itu banyak produksi kemenyan. Nah itu sering kita dipakai untuk wangi-wangian. Tapi akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, dari juga banyak yang menyanggah bahwa kemenyan, bukur, apapun itu yang dibakar wangi-wangi itu bid'ah. Sebenarnya bukan bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi SAW belum ada parfum. Ada juga minyak misik itu, ada kasturi, dan juga kemenyan itu untuk wangi-wangian. Jadi salah satu wangi-wangian itu sunnah Nabi. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, aman ahabbani kana ma'itul jannah. Orang yang suka sunat-sunat Nabi itu adalah termasuk umatku. Siapa yang suka sunat, maka dirinya surga untuknya. Jadi masalah kemenyan itu yang di sini selalu diperbincangkan itu seolah-olah menurut mereka itu hampir menyerupai perdukunan. Padahal bukan masalah perdukunannya itu kemenyan itu. Jadi kita lihat wanginya, bukan masalah prakteknya. Sering kita lihat dukun pakai kemenyan gitu. Kita masalah kemenyan itu kita ambil wanginya, bukan masalah dukunnya. Yang namanya wangi itu mau kemenyan, mau gaharu, mau minyak, mau spray, mau mau parfum, yang jelas wangi. Nabi juga tidak menyebutkan salah satu jenis wangi-wangian itu. Yang jelas setiap yang wangi-wangian itu adalah sunat Nabi. Apakah Nabi mengucapkan salah satu parfum misik itu adalah sunat Nabi? Enggak, hanya menyebutkan wangi. Ya ketika aromanya itu beda, itu adalah masa Nabi waktu itu, emang begitu harumnya. Ketika zaman sekarang dibakar emang berbeda ya. Sekarang kita udah kalah oleh produk-produk yang dari barat, parfum gitu. Jadi kita tidak bisa menyebutkan produk ya. Intinya kalau kita menggunakan parfum di zaman sekarang gitu, jadi kita seolah-olah kalau mencium bau kemenyan itu pikiran kita lain. Di bahasanya itu udah
pekerjaannya orang dulu yang menyembah bohong, ritual gitu. Bahkan ada apa dalil hadis Nabi gitu yang menganjurkan. Salah satunya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Anna faqala kana Ibnu Umar idza istajmara al-audiyah ghairu mutarah wa bikafur yatul hati mal al-hadis. Ini hadis dari Nafi yang berkata apabila Ibnu Umar mengukup mayat, membakar kemenyan, mengukup situ. Jadi supaya kan kalau mayat itu dalam zaman dulu belum ada kapur barus. Jadi supaya menghilangkan bau amis atau bau mayat itu gitu, akibat mayat misalkan itu, jadi bakarlah kemenyan. Maka beliau mengukup dengan kayu gahru yang tidak dihaluskan dan dengan kapur barus yang dicampurkan dengan kapur barus. Kemudian beliau berkata beginilah cara Rasulullah SAW ketika mengukup jenazah, yaitu dengan cara membakar gitu, kemenyan untuk mayat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan banyak hadis-hadis lain ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama, sampai ucapan beliau nyala perdupaan mereka adalah gahrub. Imam Abu Yaman berkata maksudnya adalah kayu gahrub. Di kayu gahrub zaman Nabi sudah ada, zaman sekarang di kayu gahrub itu dibubuhkan, dibikinlah buhur itu, dicampur dengan buhur kemudian dengan getah karet supaya lengket, kemudian dibakar menggunakan briket ini. Dan masih banyak lagi wangi-wangian yang identik dengan itu kuno-kunoan seperti apel jin, buhur, ada dupa ya yang seperti kerucut ini dupa. Hanya bentuknya saja semua mengeluarkan wangi-wangian. Dupa, ada mandat, ada stangi, ada hio yang biasa digunakan oleh orang-orang Cina di kelenteng itu untuk beribadah. Itu hanya penggunaan tapi wangi, bukan kita menyerupai atau tasyabuh, enggak. Yang kita ambil di sini adalah sunnah Nabi yaitu wanginya, bukan masalah sio atau apanya. Ada lagi yang tingkat paling rendah yang biasa digunakan yaitu di masyarakat umum biasanya itu kemenyan atau menyan orang kampung bilang. Itu sama sekali tidak bid'ah, itu udah dipakai oleh Kanjeng Rasulullah SAW. Itu kalau hadis berarti hadis qauliyah yang berkata Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi praktek dengan dirinya dan sahabat mengikuti berarti hadis fi'liyah. Ketika sahabat mengerjakan sesuatu perkara Nabi tidak melarang dan Nabi tidak menyuruh, namanya hadis taqririyah. Perbuatan sahabat yang tidak dilarang dan tidak diperintah oleh Nabi. Ya, kalau ini mah udah diperintah sekaligus dipraktekkan oleh Nabi, maka siapa yang cinta kepada sunat Nabi adalah umatku, dan siapa yang menjadi umatku adalah surga bagiannya. Gitu. Jadi masalah kemenyan bukan bid'ah atau bukan musyrik, apalagi tasabuh kepada ahli-ahli bid'ah, enggak. Ini ada di zaman Nabi. Salah satu hadisnya yaitu dari Imam Muslim juga, yaitu an Abi Sofyan an Jabir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ida ajmarutumul mait fa ajmaru salasa. Dari Abu Sufyan dari Abi Jabir ia berkata Nabi SAW, apabila kalian mengukuk mayat di antara kalian maka lakukanlah sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Sahih Ibnu Hibban juga meriwayatkan sebuah hadisnya. Ini adalah hadis yang sahih. Salah satu lagi hadisnya adalah Ibn Jabir qala Rasulullah ida jamartumul mait fa'auturu. Jadi Jabir berkata Rasulullah, apabila kalian mengukuk mayit maka ukuplah dengan bilangan ganti atau ganjilkanlah 3 kali.
Jadi untuk mengungkap aib 3 kali, seperti kita wudhu 3 kali. Itu perintah-perintah itu kan hadis dari Nabi, berarti hadis kauliyah, termasuk bakar minyan atau mengukup dalam hadis ini untuk supaya wangi-wangi. Jadi kesimpulannya, wangi-wangian apapun itu adalah sunnah Nabi, mau kemenyan, mau parfum, mau dupa, mau apapun itu. Yang penting untuk melakukan suatu amalan itu adalah gimana hati kita dan itikad kita. Nah begitu. Jadi untuk masalah kemenyan tidak ada perdebatan di kalangan ulama. Nah segitu, mungkin mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua dan saudara-saudara semua. Kurang dan lebihnya saya minta maaf atas segala kekurangan, baik ucapan dan pakaian saya, dan bila ada yang benar itu dari Allah, bila ada yang salah, banyak salah itu dari kebodohan saya. Segitu penjelasan yang saya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.